Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Apriliani, biasa dipanggil Nabila atau kalau kepanjangan Neng. Pagi ini kita mau bahas sedikit tentang apa? Broken home. Apa bagian apanya nih? Kita ganti kamera karena memorinya full. Oke, lanjut. Tadi kan menurut sudut pandang orang lain. Nah, sekarang menurut sudut pandang korban, atau ini fokusnya kepada anak yang si orang tua broken home. Itu apa yang kadang-kadang mereka salah pandang tentang broken home? Jadi sesamamu kayak memandang bahwa broken home itu aib gitu. Kayak seperti tadi, aku tuh jadi malu gitu membicarakan tentang keluarga. Karena keluargaku tidak seperti keluarga yang normal yang lain. Dulu apa yang kamu lakukan setelah tahu keluargamu broken home? Apa aja step-step yang kamu lakukan itu menganggap bahwa broken home ini adalah masalah yang bisa diselesaikan? Jadi aku ketika aku mau menyelesaikan masalah, aku membaginya tuh kayak step by step gitu. Misalkan yang pertama, ada gelombang pertama itu ketika aku masih SD kelas 4 itu. Yang kedua waktu MTS. Yang ketiga waktu SMA pas di Muhipo itu di Ponorogo. Jadi banyak yang nggak tahu ini, ternyata pas kepulanganku tiba-tiba itu sebenarnya alasannya adalah karena broken home. Dulu itu niatnya pengen kabur. SMA-nya pengen kabur. Ya maksudnya itu pengen melepaskan diri gitu loh dari masalah itu ya. Itu salahnya. Aku belum selesai sama masalah yang di sana, aku sudah kesini. Begitu. Niatnya kan pengen mencari suasana baru. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ada lagi masalah yang lain. Gelombang ketiganya itu kalau nggak salah. Ini itu solusinya buat para korban itu. Mengenal masalahnya. Terutama anaknya. Kalau dari sudut pandangku lagi, kenali dulu masalahnya kayak tadi. Kalau bisa sih dikelompokkan, jadi kita tahu mana yang harus dibenerin nih gitu. Masalahmu dan orang tuamu atau? Iya, kalau semuanya dijadiin masalah kan nanti nggak selesai. Jadi mana yang kira-kiranya bermasalah banget gitu. Yang kedua, baca banyak-banyak tentang tazkiyatun nufus sih, kayak penyucian jiwa. Jadi itu sangat-sangat membantu membuat kita tuh lebih ridho gitu, lebih sabar dan punya pandangan syukur gitu terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Kan karena semakin kita dekat dengan Allah, solusi itu sebenarnya semakin nampak gitu. Cuma yang salah itu ketika ada yang bermasalah tapi dianggapnya tuh jauh dari Allah. Oh, kamu ini nih depresi, kamu pasti jauh dari Allah. Justru menurutku sebaliknya, orang-orang depresi itu kebanyakan temanku gitu. Yang aku lihat ketika mereka depresi tuh mereka malah kenceng-kencengnya ibadah gitu. Yang ketiga, mulai memetakan, kan tadi masalahnya sudah dijabarin nih. Nah, nanti disaring lagi mana yang berpengaruh buat kita ke depannya. Kayak misalkan, oh ternyata orang tua kita komunikasinya kurang bagus. Nah, kita sebagai anak jangan menunggu mereka gitu. Supaya memperbaiki diri kita dulu gitu. Tidak akan pernah bisa memperbaiki apapun orang yang tidak memperbaiki dirinya sendiri. Quotes dari salah satu kelas healing sih ini. Jadi aku pernah ikut kelas healing dan itu quotes yang paling sesuai. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Jadi kamu harus merubah kamu dulu baru sebelum merubah orang lain. Iya, jadi betul. Salah satunya di videonya Radit itu. Ada yang kayak gitu. Semakin kita fokus ke apa yang kita nggak bisa ubah, pasti kita semakin stres. Karena kita nggak punya kendali atas hal-hal yang kita ingin berubah. Jadi kalau gue lebih mending gue fokus ke apa yang bisa kita ubah, yaitu diri gue sendiri. Terus apa lagi? Ikut kelas itu. Salah satu ikhtiarnya itu ikut kelas. Kalau mau kita ini dulu ke psikolog dulu. Psikolog itu seperti apa caranya? Mahal gak sih? Kalau mahal sih enggak sih, kalau ini kebetulan relasi gitu. Jadi beliau alhamdulillahnya sangat-sangat membantuku. Berkonsultasi itu menurutmu seberapa penting? Penting banget karena supaya kita punya pandangan luas dari orang lain gitu. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang kita sendiri tuh jadi sempit. Kayaknya aku kok paling sengsara sendiri gitu. Padahal kalau menurut orang lain
itu masih ada yang lebih sengsara, meskipun memang niat mereka tuh bukan nasihatin, cuma merangkul gitu. Tapi sekarang mungkin stigma bahwa psikolog itu orang yang nggak beres itu mungkin sekarang udah lumayan hilang ya, karena sudah banyak yang ya platform-platform juga banyak yang memudahkan kita untuk konsul ke psikolog. Itu ya baru-baru ini sih. Tinggal WA Sofi. Tapi kalau yang orang-orang tua zaman dulu kan sama aja. Kalau kita nggak mengedukasi mereka tuh, coba ke psikolog yuk, disangkanya emang aku gila gitu. Padahal kan bukan berarti gila. Sofi loh, pintar menghadapi orang gila. Masa gila ya guys, Sofi? Mencoba ke psikolog itu juga penting. Jika kamu merasa jiwamu tidak tenang, terganggu, minta tolong ke Allah dulu, baru ya minta tolong ke manusia. Dan itu tadi, sholat itu penting, baca Quran. Apa sih? Setelah itu kamu berhasil berarti menghilangkan. Alhamdulillahnya ya, berangsur-angsur membaik. Kamu butuh berapa tahun itu tadi memperbaiki broken home? Kalau dari masalahmu sendiri berapa tahun? Terus memperbaiki orang tuamu apakah juga sudah berhasil? Dari yang merasa paling beratnya itu berarti 10 tahun aku baru bisa menyelesaikan, benar-benar bisa mengontrol masalahnya itu. Kamu mengontrol kamu. Kalau yang orang tuamu, kamu memperbaikinya dengan cara apa? Mungkin kan sekarang kan mestinya udah baik kan? Iya, alhamdulillah. Jadi aku mengakuinya terus sama ayahku gitu, bahwa selama ini aku tuh mengalami hal ini loh gitu. Pertama kalinya kita deket ketika SMA, baru beliau sadar gitu, oh ternyata anakku sama ini, kirain dia tuh nggak kenapa-napa karena aku kan nggak pernah cerita, nggak pernah kelihatan orang punya masalah gitu loh. Setelah aku bilang gitu sambil ya nangis-nangis gitulah, akhirnya beliau oh ternyata anak saya juga merasa berat. Gitu. Itu ibumu juga kayak gitu? Tapi kalau dari ibu, aku lebih deket ke ibu dulunya. Dan sekarang kamu udah punya adik ya? Gimana cara kamu untuk agar adikmu tidak malah masalah sama itu, gimana cara? Mencukupkan kasih sayang gitu. Karena mereka kan orang tua kan pasti fokus sama masalahnya sendiri. Lo gitu. Jadi kita lah yang sebagai kakaknya tuh ngasih kasih sayang. Memang kalau kalian udah kuliah, lihat adikmu kok kayak gini ya, orang tua kok kayak gini ya. Iya, jangan malah tugasmu. Ya aku pisan gitu. Apa pesanmu buat itu tadi? Buat para korban wes? Pertama, jangan menganggap broken home itu sebuah aib yang harus ditutup-tutupi banget gitu. Kadang kita tuh ketika berani speak up, justru disitulah muncul motivasi untuk memperbaiki. Pesan untuk para orang ketiga kayak saya ini ya, yang bukan korban, yang bukan pelaku. Kayaknya kalau orang psikolog mah pasti udah tahu lah ya ngadepinnya gimana. Kalau saya kan netizen yang ngomong itu. Ya harusnya jangan dijauhin gitu loh. Jangan jauhin. Ya dirangkul, benar. Dirangkul, bukan dirangkul itu. Bukan. Pasti ada alasannya kenapa dia berbuat kayak gitu. Kalau buat orang tua ya yang mengalami ini. Kalau yang sudah terlanjur berumah tangga, segera selesaikan. Jangan mentang-mentang anaknya nggak kenapa-kenapa, ya udah gitu terus gitu. Kita kan nggak tahu kalau ternyata dia punya masalah psikologis yang lain, dia nggak mau bilang karena kan kurang percaya dengan orang tuanya. Iya, mungkin kamu ada beberapa rekomendasi buku buat teman-teman gitu. Oh iya, kalau yang lengkap sejauh ini tuh broken home menurut pandangan Islam. Jadi merubah broken home menjadi sweet home kayak gitu. Itu ciptaan siapa ya? Dr. Rida Hesti. Ini juga beliau psikolog sih. Dari buku itu yang paling kamu ingat apa? Dia fokus ke penyelesaian masalahnya. Jadi nanti ada yang entah masalahnya itu karena ditinggal orang tua, yang kedua karena bercerai, atau punya ayah sambung kayak gitu, nanti ada semua. Dan itu solutif menurut aku. Terus? Udah ayo tuh, belum sholat nih loh. Oh iya. Udah itu tadi. Mungkin aku mau ngasih pesan. Terakhir ini closing statement buat Nabila. Kayaknya tadi udah deh. Apa?
Kalau dari aku itu seperti yang sudah di statusku itu ya, bangkit, hadapi, maafkan, selesaikan. Kalau kita nggak bangkit, kita nggak punya tenaga untuk berubah gitu. Kalau nggak dihadapi, kita bakalan lari terus dari masalah. Kalau kita nggak maafkan, kita akan selalu menyalahkan orang lain. Kalau nggak diselesaikan, ketika masuk ke fase selanjutnya, masalah itu akan ada terus. Jadi apa? Bangkit, hadapi, maafkan, selesaikan. Oke, kalau aku kerjakan, selesaikan, lupakan. Ujian dong. Ya, pengen bilang terima kasih banyak dari Babe, karena beliau kan sudah mengajarkan aku menjadi sosok yang sekarang. Ngajarin gimana cara menjadi perempuan itu harus tangguh, gimana kita itu harus mandiri, berdaya sendiri, jadi tidak tergantung ke orang lain. Sedangkan kalau ke Mama itu aku bisa belajar bagaimana nanti gambarannya menjadi seorang ibu. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari sana. Pengen nangis. Terima kasih banyak untuk kalian berdua karena sudah menjadikan aku Nabila yang seperti sekarang. Dan makasih banyak sama orang-orang yang sudah bersedia hadir di kehidupanku gitu. Pak Tisam, Pak Sofi, saya, Mas Kembar, Kak Iim, dan Ibu psikolog. Semoga Ibu melihatnya yang aku tidak bisa sampaikan. Semoga dari video ini itu bisa menjadi bukti gitu kalau aku sudah bisa mengontrol masa aku sendiri. Oke. Terima kasih buat semuanya Bapak Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Tuhan Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang mau tahu terakhir aku healing kelas gimana. Nah, jadi 2019 aku ikut kelas online-nya Teh Febrianti Almira dan Teh Fitri Yulia Agustina. Beliau itu seorang konsultan atau terapis menggunakan metode grafologi atau analisa tulisan tangan. Bagi teman-teman muslim akan lebih dikenalkan dengan tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa-jiwa sesuai dengan syariat. Jadi kita fokus minta pertolongan ke Allah dan tetap memaksimalkan ikhtiar. Alhamdulillahnya sejak saat itu aku perlahan semakin bertumbuh dan selesai dengan diri. Coba ya bisa dihubungi ke gambar yang tertera. Assalamualaikum.